Karena saya memegang teguh pernikahan, akan sangat aneh kalau saya menikah lagi. Shalom jemaat rebahan Indonesia. Selamat datang kembali ya bersama kami membahas topik-topik yang panas untuk dibahas terkait hal-hal gerejawi. Nah, kesempatan yang lalu kita udah ngobrolin tentang topik yang enak banget tentang perceraian ya. Gampang banget topiknya. Kita sendiri sampai panas dingin sebenarnya. Tapi this time kita akan ngebahas lebih lanjut tentang topik selanjutnya, yaitu setelah bercerai menikah lagi itu boleh atau tidak? Nah, ini menarik nih. Tapi aku jadi kepikiran ya. Coba aku pengen tahu juga pendapat teman-teman kalau misalnya pasangan yang satu memaksakan bercerai itu gimana tuh jadinya? Saya nggak tahu ya. Setahu saya kan bercerai mesti persetujuan dari pihak yang ingin diceraikan kan ya. Iya, selama yang satunya tetap bertahan nggak mau cerai, ya mestinya nggak bakalan cerai sih. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dia mau terus bertahan untuk tinggal dengan orang yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dia? Pertanyaan gitu. Mungkin pihak yang mau cari cerai itu akan cari-cari cara untuk membuat dirinya menjadi sangat menyebalkan, sehingga akhirnya yang tadinya nggak mau cerai akhirnya bohwat. Ya udahlah, lu mau pisah-pisah lah gitu. Tapi sorry kok. Tapi di kasusnya temen aku itu adalah benar-benar dia si pasangannya itu tuh udah nyodorin surat cerai dan maksudnya kayak udah nggak mau tinggal lagi sama istrinya. Hah? Kenapa? Nembak surat cerai ya? Iya, nembak surat. Dan dia bilang dia sudah set ingin menikah dengan selingkuhnya kayak gitu. Nah, kalau di temen aku yang satu lagi, dia tuh lebih kayak pasangannya itu diancam, pokoknya harus tanda tangan surat cerai, kalau nggak gini kayak gitu. Jadi sangat-sangat dia sampai temen aku udah menunda-nunda nggak mau tanda tangan surat cerai sampai bertahun-tahun. Dia udah ditinggalin sama pasangannya, dan temen aku tuh bertahan nggak mau tanda tangan, tapi tetap akhirnya diancam dan tetap cerai kayak gitu. Tapi kalau aku boleh bertanya ya, kenapa dia nggak mau cerai ya? Karena aku punya aku tahu ada kasus yang serupa seperti itu. Kasusnya serupa seperti itu, tapi aku nggak tahu kalau temannya Jeffy ya. Kalau temanku ini, karena dia memegang teguh ayat Alkitab, dia tidak mau cerai. Tapi the way my friend lives itu udah kayak orang cerai, suaminya entah kemana, udah nggak pernah ada di situ, tapi dia bersikukuh tidak mau cerai karena di Alkitab tertulis Tuhan membenci perceraian. Tapi manifestasi kehidupannya nggak ada bedanya sama cerai, udah nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ada hubungan yang hangat. Nah, mungkin yang menarik itu pertanyaannya, kenapa dia nggak mau cerai gitu kan? Nah, ini yang kadang bikin orang tuh jadi terbelenggu karena ya itu tadi, karena takut, aku nggak tahu ya, karena takut berdosa atau takut dihakimi masa agama. Yeah. Bahwa kalau dia cerai itu kesannya kayak jauh lebih buruk dari koruptor gitu loh. Padahal sebenarnya ya, orang pasti dalam satu titik punya kesalahan lah ya. Cuman ya itu deh pertanyaannya, kenapa dia nggak mau cerai? Apakah gara-gara ada belenggu agama yang begitu kuat sampai dia takut gitu kan? Tapi toh dia cara kehidupan sehari-harinya udah nggak kayak nikah anyway gitu kan, so why bother? Gitu. Iya. Kalau saya pribadi ini misalkan ya, tidak akan terjadi sama saya, tapi misalkan istri saya meminta cerai kepada saya karena dia udah nggak suka lagi sama saya, cintanya hilang, percikan-percikannya udah nggak ada, dan dia sudah nembak bikin surat, nih tanda tangan, saya mau cerai sama kamu, saya udah nggak mau lagi hidup sama kamu, alasannya dibuat macam-macam. Saya memutuskan tidak mau menceraikan dia, tapi dia akan sengaja membuat dirinya menyebalkan, dan dia akan, ya mungkin gitu, dia tinggalin saya, nah tinggal kitanya ya mau mati bego atau gimana. Kalau kita, ya kembali lagi, saya percaya case by case kembali lagi. Kita nggak bisa bilang, ya udah cerai aja lah, atau ya tetap bertahan lah, berdoa. Mungkin buat banyak-banyak orang yang agamawi bilang,
doa puasa lah, 30 hari, 30 malam, whatsoever, gitu kan. Tapi kembali lagi, mungkin juga karena dia takut dosa bercerai. Nah, karena dia mungkin berpikir juga kalau sudah bercerai, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena saya nggak boleh nikah lagi. Cerai aja nggak boleh, gimana nikah lagi, gitu loh. Gitu sih, bro. Ini jadi di kepalanya itu udah nyambung kemana-mana nih udah. Betul. Aduh, saya kalau sendirian bercerai itu udah aib, ya. Iya. Jadi janda atau jadi duda itu udah sesuatu second class citizen, gitu kan? Dihakimi dipandang orang buruk, gitu kan? Terus pertanyaan berikutnya, karena saya memegang teguh pernikahan, akan sangat aneh kalau saya menikah lagi, gitu. Padahal tuntutan hidup butuh ya kadang-kadang kan. Iya, butuh pasangan. Butuh pasangan untuk di encourage, saling encourage. Oh iya. Oke. Kadang-kadang ada yang ini juga, bro. Yang nggak bisa memungkirin ya, ekonomi juga. Kalau udah punya anaknya banyak, kadang-kadang kan butuh pasangan juga kan untuk. Nah, bro, tapi kan banyak anak banyak rezeki katanya. Nah itu ada ayatnya tuh, ada nggak sih? Nggak ada. Topik ekonomi ini habis gini. Tapi boleh nggak sih kawin lagi? Nah itu dong. Tadi si Jeff juga udah kayak ngasih wejangan untuk yang kawin lagi. Tapi emang boleh kawin lagi? Masa gue udah cerai? Ini cerai kan tadi kita kan baru ngobrolin tentang bercerai boleh atau tidak. Kalau masih laku boleh ya kau kata. Maksudnya kalau nikah lagi mungkin. Kalau aku pikir-pikir lagi nih ya, kalau aku pikir-pikir lagi tadi dari pendapatnya Bro Gat sama Bro Dion, bener juga sih, itu kembali, maksudnya kalau udah pasangannya intinya memaksakan cerai, terus apalagi udah ninggalin, itu kembali lagi ke keputusannya kita masing-masing. Kalau kita tetap memutuskan untuk berpegang teguh pada firman Tuhan dalam arti, pokoknya gue gak mau cerai, ya terserah lu ninggalin gue, pokoknya gue berpegang teguh sama firman Tuhan. Gue gak mau cerai, ya gak apa-apa juga gitu. Tapi harus tahu, maksudnya resikonya adalah ya gak usah dipungkiri misalnya sering merasa kesepian atau kadang ngerasa kesepian. Atau kayak kalau kita tiba-tiba ingat, aduh aku ditinggalin pasanganku, terus begitu sakit hati. Maksudnya itu resiko-resikonya ada gitu loh. Jadi kita harus konsekuen dengan resiko yang nggak enak yang kita akan alamin. Tapi pun kalau misalnya kita udah ditinggalin nih misalnya sama pasangannya, padahal kita udah nggak mau cerai gitu ya, udah bertahan nggak mau cerai misalnya udah, katakanlah extremely misalnya 10 tahun atau 8 tahun, I don't know. Terus akhirnya memutuskan ya udah agree untuk cerai misalnya gitu, terus cari pasangan baru gitu. Jangan feel guilty juga karena menurut aku Tuhan itu tetap sayang kok sama kita. Jadi balik ke prinsip masing-masing. Karena kalau tadi Bro Gart share tentang wanita Samaria yang udah tinggal sama 5 pria yang berbeda-beda dan Yesus nggak ngejudge dia, itu karena Yesus, aku nggak tahu ya ini my personal opinion. Aku rasa Yesus ngerti gitu, hidup dengan orang yang pasangan yang berbeda terus putus. Terus sama pasangan beda lagi, putus lagi, pasangan beda, itu gak enak tahu rasanya. Apalagi terus begitu, jadi Yesus tuh gak mau ngejudge si wanita Samaria itu lagi, tapi dia mau ngasih tahu bahwa kasih yang sesungguhnya, air hidup yang sesungguhnya itu ketika dia minum dari Yesus gitu loh. Jadi ketika kita mau bertahan dalam pernikahan yang tidak enak gitu ya, maksudnya, iya pernikahan pasti ada konflik lah. Benar tadi kata Bro Gat, klaimnya itu Yesus. Jadi ketika kita sumber bahagianya kita melihat betapa Tuhan mengasihi kita lewat berkat-berkat yang ada di sekitar kita, hal-hal baik yang di sekitar kita, itu mengobati banget sih. Jadi kayak misalnya kita lagi berantem sama suami, terus kita melihat anak gitu ya, anak kita pinter atau anak kita ini, atau kita punya teman ini, apalah berkat yang baik yang Tuhan udah kasih ke kita. Jadi intinya di dalam pernikahan itu, kita harus selalu ingat bahwa sumber yang membuat kita merasa disayang dan dikasihi dan bahagia dan sukacita itu cuma Yesus doang, bukan suami kita, gitu loh. Ya, suami kita sering lah, atau istri kita nggak ada suami, tapi lah. Anda mungkin. Bukan, maksudnya suami dan istri pasangan pasti bisa bikin bahagia, tapi nggak ultimate setiap hari, itu nggak mungkin.
Kita aja karena nggak masih mungkin manusia bisa, juga ya. Iya, jujur deh, kita memang bisa senengin pasangan kita setiap hari juga, enggak juga kan. Jadi fair aja, being fair aja ini. Ya, kita aja suka nggak senang sama diri sendiri. Ya. Nah, itu gimana? Self love nih. Iya benar. Gimana? Boleh kawin lagi nggak, Bro Ken? Boleh. Ya. Berarti kalau sis Jeff nih berarti boleh kawin lagi sis Jeff. Tapi bukan sis Jeffnya ya. Maksudnya kalau menurut Devi untuk case tertentu sudah lagi gak, Bro memutuskan kalau menurut gua. Ini menurut gua. Menurut lo? Menurut gue sih udah kenyang tadi, udah makan sebenarnya, cuman ya kalau nanti ada snack lagi tambahan. ngeles. Kalau menurut gue pribadi, kok jadi gue ya tapi. Ya kalau menurut gue itu tergantung bro, tergantung apa yang digantung. Enggak. Kalau gue sendiri, gue sih nggak mengencourage dan gue nggak kepikiran cerai gitu. Tapi let's say case by case, ada orang yang cerai. Ya ini menurut gue ya, lu udah memutuskan cerai, ya udahlah lu mau cari yang baru gitu loh. I mean selama lu statusnya kan setelah lu cerai kan lu as a single lagi kan gitu loh. Jadi ready to mingle, siap. Menurut gue ya. Tapi lu kenapa cerai pertanyaan gue gitu aja sih. Cuman ya udahlah kalau itu hidup lu juga ya menurut gue ya personal ya. In fact ya begitulah ya kan kadang orang punya struggling masing-masing, ada yang memperlakukan pernikahan sebagai pacaran mungkin. Jadi dia seperti ganti-ganti pacar. Tapi in a way menurut gue shit happens. Maksudnya sesuatu yang buruk bisa terjadi. Ya kalau udah saatnya sih menurut gue ya nggak apa-apa. Selalu ada. Kalau menurut gue ya ini as a human dan gue percaya lu selalu punya kesempatan kedua sih gitu. Dan mungkin ada yang ketiga dan keempat, kelima. Ini menurut gue ya. Menurut gue. Kalau menurut gue ya. Ini menurut gue ya. Menurut lu gimana Bro Dion tapi? Ini kita konteks. Menurut gue pernikahanmu yang gagal itu bisa ditebus sama Yesus. Oh mantap bro. Menurut gue. Kan kalau melihatnya seperti itu, jadinya bukan aib kan. Yeah. Tapi kita yang terlalu self-right, gue yang kadang-kadang terlalu self-righteous, gue kalau melihat orang cerai, kawin lagi, gue mungkin akan mudah untuk menjudge gitu ya. Tapi kalau gue lagi eling gitu ya, lagi waras nih ya, gue tahu bahwa kalau dia menikah lagi, itu Yesus Kristus sedang menebus dia dari pernikahan yang pertama. Tuhan kan bisa menebus. It's a redemption juga. Exactly, gitu loh. Tapi kalau aku lagi sangat self-righteous gitu, kalau ngeliat orang kawin lagi nih bisik-bisik tetangga kan, Dok. Pastilah. Apalagi artis rohani lagi. Ini adalah lagi kan, tinggi. Dengan pendeta lagi kan. Tapi kan pendeta lagi. Di balik apa yang kita lihat itu kan karya penebusan Kristus buat pernikahannya dia gitu. Maksudnya it's easy for us to judge gitu ya, karena kita nggak lewatin neraka yang dia lewatin. Kita nggak pakai sepatu dia soalnya. Itu kan beda ukuran. Guys, kalau abis ini gua hilang ya, nggak balik dalam 15 menit. Lu tahu kan apa yang harus dilakukan ya? Tadi gue lihat ada yang ngetok-ngetok sih bro. Aduh, ada aja nih pembahasannya. Bro Gard mungkin boleh nambahin bro. Ya, saya mau nyambungin Bro Dion. Iya itu menarik. Benar juga. Kalau orang berpendapat bercerai itu dosa, ya which is memang itu betul dosa. Ketahuilah bahwa Yesus pun sudah menebus dosa itu. Jadi dan Tuhan ingin kita hidup. Saya percaya ya, hati Bapa itu ingin melihat kita sebagai anak-anaknya itu hidup bahagia. Saya percaya kalau kita hidup sendiri tapi menderita, dan kalau saya pribadi nggak bisa hidup lajang sendirian. Kalau something happen with my wife gitu ya, saya nggak bisa hidup sendirian. Benar-benar hancur dunia saya. Saya butuh orang yang bisa support saya. Jadi kalau saya pribadi ditanya, boleh nggak orang Kristen yang sudah bercerai menikah lagi? Selama semua surat-suratnya secara negara, secara hukum sudah beres semua, nggak ada masalah, saya rasa dia berhak untuk kembali dinikahkan oleh gereja. Itu
pendapat saya. Sensitif nih, menarik nih. Karena gini loh, ini tidak bisa dipungkiri. Kita mau nggak nolak, setuju nggak setuju, di realita itu terjadi. Gitu. Dan sekarang pertanyaannya, kalau ada anak Tuhan, dia sudah bercerai, saya percaya itu tidak sesuai dengan kemauannya. Dia pengennya tidak bercerai. Tapi kalau seperti yang Kevin bilang tadi, shit happens, ya. Dan sekarang mau gimana? Dan saya menemukan orang yang sangat peduli sama saya. Kalau dia seorang wanita yang sudah membawa anak 2 orang, pekerjaan dia istilahnya tidak bisa mencukupi, dan ada orang laki-laki yang sayang sama dia, yang mampu mensupport hidup dia, membuat hidupnya lebih nyaman. Of course, buat saya kenapa tidak? Daripada dia hidup terus-terusan menderita banting tulang seorang diri sebagai single mother. By the way, saya sangat kagum buat orang-orang yang memutuskan untuk tidak menikah lagi. Saya salut, ya. Tapi nggak semua orang seperti gitu. Ada banyak orang yang keinginannya ada terus rindu untuk menikah lagi. Selama semuanya legal, buat saya nggak ada masalah untuk menikah lagi. Buat saya nggak ada masalah. Menarik nih. Ya, jadi intinya sebenarnya kalau dia udah single, menurut Brogard berarti ya kalau dia udah single dan secara surat-suratnya jelas gitu ya, harusnya gereja ya bisa memberkati lagi lah ya, seharusnya gitu ya. Ya karena gue juga mikir gini sih, ini sebenarnya kita ini hidupnya ya kan selalu yang paling sering terdengar dan bergaung adalah Kristen tidak boleh cerai gitu. Tapi ya faktanya di lapangan layangan putus benar-benar bertebaran di mana-mana untuk teman-teman kita yang Kristen. It's my dream, Mas. Gitu, dalam artian faktanya adalah banyak gitu loh. Terlepas dari ya benar ada case yang emang akhirnya cerai atau yang hidupnya seperti orang cerai. But then iya benar juga sih, kalau pertanyaan gue sendiri, kalau gereja nggak mau ngerangkul mereka-mereka yang akhirnya memutuskan itu, ya di dalam keterpurukan itu, dan mungkin mereka memutuskan untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya, kalau gereja nggak nampung lagi, kira-kira dia harusnya kemana ya? Betul. Benar juga sih. Betul. Kalau kita gereja dunia sudah menolak mereka. Terus gereja juga menolak mereka. Padahal mereka mau hidup benar. Mereka ketemu, katakanlah, duda dengan janda, jatuh cinta, mereka mau memulai hidup yang baru, ingin diberkati dalam pernikahan yang kudus, tapi gereja menolak mereka. Ya, resikonya apa? Either mereka pindah ke sebelah yang mau menikahkan mereka, ya, dalam arti mereka meninggalkan Kristus, atau mereka tinggal satu rumah tanpa ikatan pernikahan yang kudus. Jadi kita dalam tanda kutip kita mengizinkan mereka untuk kumpul kebo. Itu konsekuensinya sama aja juga, karena secara gereja mungkin mereka akan terlihat malu. Maksudnya gila, gereja ini menikahkan pasangan bercerai. Kalau saya pribadi, I don't care. Saya lagi mau cari gereja yang mau menikahkan orang yang bisa yang sudah bercerai dinikahkan kembali. Asal kembali lagi semua persyaratannya sudah dipenuhi. Asal bukan jadi ajang ini ya, cari-cari ya kesempatan untuk menikah lagi ya. Of course, again, of course. Tapi ya mungkin ya again seperti yang tadi gue bilang, kita hidup di dunia, even di rekan-rekan atau di komunitas Kristen yang emang sebenarnya to be honest, ya banyak masalah ya, salah satunya juga adalah perceraian gitu ya. Tapi ya kalian boleh nggak sih kasih satu pandangan bagaimana seharusnya, ya ini mungkin untuk to sum up juga ya, bagaimana seharusnya kita as a Christian melihat atau merangkul mereka, teman-teman kita yang udah bercerai atau udah menikah lagi. Ya mungkin, atau gini, harapan kalian untuk gereja-gereja bisa, maksudnya kita sebagai gereja dan tubuh Kristus dan sebagai orang Kristen juga untuk melihat orang-orang yang sudah bercerai dan mungkin memutuskan untuk nikah lagi. Boleh mungkin Bro Dion? Jadi kalau gue berpikir ya, satu, ekosistemnya mesti dibenerin end to end. Jadi mulai dari mereka mau
menikah itu sudah ada wadah yang untuk membina mereka kan. Karena kan sebenarnya perceraian itu adalah bentuk di mana pada saat mereka menikah, mereka tiba-tiba dihadapkan sebuah kenyataan yang mereka nggak kebayang sebelumnya. Gitu ya. Jadi bimbingan pranikah menurut gue penting sih, itu satu ya. Sebelum gue menjawab pertanyaan lo tadi bro, tapi bimbingan pranikah itu penting. Kayak gue sendiri tuh, gue 9 bulan, 9 bulan gue bimbingan pranikah. Oh, gue pikir hamil tuh. Oke, 9 bulan gue bimbingan pranikah tuh di gereja. Terus abis itu gue sukanya adalah tempat gue dibina itu tidak punya misi untuk menjadikan gue menikah, tapi punya misi untuk kalau kalian gak ready, ya better nggak usah nikah. Jangan. Jadi misinya itu. Ya. Gue itu salah satu blessing sih yang gue alami. Ya. Nah, kendati demikian pun pernikahan gue bukan pernikahan karpet merah. Itu udah 9 bulan, udah diyakinkan dan apa namanya bukan karpet merah karena gue punya background sendiri selama gue masih kecil, gue bawa sampai gue gede, istri gue juga ada gitu ya. Nah, ini sekarang sampai di sebuah kasus di mana kalau ada orang yang sudah cerai gitu ya, jadi udah ada bimbingan pranikah, pada saat dia menikah pun harus ada mentorship gitu ya, harus ada pemuritan menurut gue. Karena konseling penting bro. Jadi kalau misalkan ada orang yang udah konflik, nomor 1 konseling menurut gue. Dan konseling itu gereja harus buka pintu selebar-lebarnya untuk konseling. Dan konseling ini bisa menyelamatkan banyak pernikahan dari perceraian. Gue percaya itu. Kenapa? Karena ada orang yang menengahi. Entah lu konseling ke pendeta lo, atau mungkin ada kayak sistem discipleship. Karena ada beberapa gereja yang kayak gitu kan ya. Tetapi kendati pun sudah benar-benar kejadian nih, pecah nih ya. Cerai gitu ya. Ya kita sebagai gereja harusnya melihat mereka sebagai orang-orang yang sudah terluka. Nah tugas gereja adalah membantu mereka dalam proses penyembuhan. Jadi nggak boleh dijudge, nggak boleh dianggap nggak boleh dianggap jorok gitu ya, nggak boleh dianggap kotor dan lain-lain, nggak boleh disisihkan menurut gue. Karena lo tidak tahu apa yang terjadi sama dia selama dia menikah kan. Gitu kan, apa yang mereka hadapin, neraka apa yang mereka hadapin setiap hari gitu. Jadi harusnya gereja punya satu tempat atau satu inisiatif untuk membantu mereka melalui proses perceraian itu atau masa-masa setelah bercerai itu dengan baik. Kenapa? Karena pada saat bercerai itu bro, implikasinya yang gue lihat nih ya dari teman-teman gue itu banyak banget men. Diri sang pasangan yang udah bercerai ini punya kesehatan mental yang terganggu, anak-anaknya pun terganggu. Nah, maksudnya it would be nice kalau gereja punya ekosistem yang benar untuk nggak cuman ngejagain si pasangan yang sudah bercerai ini, tapi gimana caranya supaya anak-anak ini paling nggak less impacted lah dengan perceraian orang tuanya. Gitu kan. Supaya nanti tidak jadi cycle tuh, nanti anak-anaknya melihat orang tuanya seperti itu, dia melakukan seperti itu, dan akhirnya jadi berulang perceraian kemudian dan berulang terus. Bahkan ya orang yang sudah bercerai itu biasanya punya kecenderungan untuk nanti bercerai lagi. Kenapa? Karena itu sebenarnya ada luka yang belum tersembuhkan. Nah itu tugasnya gereja untuk mencegah supaya pada saat nanti dia melakukan pernikahan lagi, dia bisa melakukan pernikahan sampai maut memisahkan. Jadi nggak terulang lagi. Jadi ekosistemnya tuh end to end harusnya, menurut gue ya. Gitu. Setuju banget. Dan gue bukan ahli pernikahan by the way, disclaimer. Cuman gue melihatnya harusnya sih bisa sih dilakukan seperti itu. Itu Pak. Mantap. Luar biasa. Baiklah, menarik. Kalau Sis Jeff sendiri gimana, Jeff? Ya, lu punya pandangan lain dan tambah-tambahin boleh. Sepertinya sudah disimpulkan semua oleh Bro Dion. Oh, haleluya. Memang itulah pakar ahli kita dalam. Iya, gitu aja. Oh, gitu beneran. Oke. Ya mungkin Bro Gard juga mau nambahin tentang semuanya yang tadi perlu disampaikan. Bro Dion sudah menyimpulkan dengan bagus. Ya. Luar biasa. Mungkin ada ayat-ayat lagi yang mau ditambahin untuk ya paling cuma ngingetin aja, sama seperti
bagaimana Yesus memandang orang-orang yang mengikuti dia. Kita mungkin melihat banyak orang, wah ini gerombolan ini menyebalkan, ini tukang gosip, ini tukang kawin cerai, ya di kerumunan gereja. Tapi Tuhan, Yesus melihat orang-orang ini adalah seperti domba yang tidak ada gembalanya. Yang seperti Bro Dion bilang, gereja perlu memandang orang-orang yang datang ke gereja dengan semua sampahnya mereka, dengan semua kekurangannya mereka. Justru di gereja lah mereka mendapat tempat penerimaan. Di gereja juga mereka akan menemukan jawaban dalam menyelesaikan masalah hidup mereka, termasuk perceraian, hubungan suami istri dan sebagainya. Ya, saya percaya apa yang kita omongin malam ini pasti menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan yang sempat terlintas di pikiran pemirsa. Gitu sih, Bro Kevin. Mantap, luar biasa. Ya, intinya obrolan malam hari ini itu membuktikan bahwa pernikahan itu memang sulit ya, saudara-saudari sekalian. It's not a simple thing yang you can treat as kayak cuman main-main doang. It's tough, it's true. Kita semua yang sudah menikah pasti mengamini, dan kita semua menghadapi berbagai hal juga yang sangat sulit. Dan ya memang realitanya banyak yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. But ya menurut gue itu ada, the next step-nya adalah, ya itu sih benar. Gimana cara gereja merangkul dan menjadi display atau menjadi layar untuk mempertontonkan kasih Kristus gitu kan, yang sebetulnya daripada lu ngomong tiap minggu about God's love tapi nggak action. Menurut gue itu yang lebih real sih, emang justru bukan untuk merangkul kasus-kasus yang cetek ya, asik. Bukan cetek juga sih, tapi maksud gue banyak hal-hal yang cuman kalau sakit penyakit pasti banyak ya, rame ya, gereja ngundang tuh buat iklan ya nggak sih, tapi kalau udah cerai pura-pura nggak denger semuanya. Itu repot Pak, itu repot Pak, itu repot Pak. Aduh ya, tapi basically ini menarik. Iya, hati-hati nih. Gue balik dulu ya. Ini gue udah tunggu pesawat ulang alik di belakang. Hati-hati lo, ntar hilang lo. Iya, Bro Dion itu kok kayaknya ada yang ngintip tuh di belakang, hati-hati. Tapi ini menurut gue seru karena realitanya begitu. So menurut gue sebenarnya it's a challenge, tapi sekaligus menurut gue cara setiap kita orang-orang yang percaya sama Kristus dan terutama juga gereja, bagaimana cara kita go to the next level untuk benar-benar mempertontonkan kasih Kristus yang emang udah ada di dalam kita, itu ya salah satunya dengan gitu ya, dengan no judgment, dengan menunjukkan bahwa ya semua orang tuh memang berdosa gitu loh. Jadi mari kita berangkulan, dan gereja juga perlu punya ya itu ya, belajar untuk menerima dan membentuk ekosistem. Itu bagus banget sih menurut gua. Jadi emang secara serius, it's not only kayak ayo ngerangkul doang, tapi benar-benar literally gimana cara kita systemize itu, karena pernikahan itu berat, dan apalagi perceraian dan keluarganya juga yang terdampak. Itu yang menurut gua itu poin bagus banget dari Bro. So I think more or less kita semua udah mengacak-ngacak hidup kita sendiri barusan ya dengan membahas topik-topik yang ngaco. Tapi anyway, buat semua, gue mau ngingetin lagi, kita bukan mengencourage perceraian. Nggak pernah, gue rasa kita sebagai orang Kristen sebetulnya kita udah tahu lah semuanya. Bercerai itu bukan pilihan yang menyenangkan atau bukan hal yang tidak berdosa ya. Memang itu adalah hal yang salah dalam artian sangat berat. The least options you can take. Tapi sometimes kita harus understand bahwa ada hal-hal itu, dan kita harus menerima lingkungan kita, bahkan di teman-teman Kristen itu juga banyak yang mengalami seperti itu. So, bagaimana menurut kalian semua, para sahabat rebahanku? Tentunya kalian semua juga punya opini sendiri. It's okay, nggak masalah berbeda ya. Bagi kalian yang sangat kontra dengan perceraian ataupun yang pro juga dengan perceraian, whatever it is, it's okay. Again, still kita tetap satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Whatever it takes, yang penting kita tidak saling mencela dan menjudge satu sama lain. Biarlah kita bisa hidup berharmonis dan membuka diri kita untuk kenyataan-kenyataan kita hidup sebagai orang Kristen gitu ya.
So I think that's it for tonight. Thanks all. Terima kasih Bro Dion, Sis Yevi, Bro Gard. Thanks a lot. Kita belajar banget hari ini. Siap-siap cukur Bro Dion ya, karena kalau nggak dikeruk. Aduh ya. Tapi anyway, thanks a lot. So kita ketemu lagi di Church Uncensored episode berikutnya. Sampai jumpa jemaat rebahan Indonesia. Bye-bye. Bye.